Bismillah, hai, selamat datang di AP.id lagi. Ya, kali ini saya akan bahas lagi iPadOS Developer Beta 3 yang ternyata bawa perubahan yang cukup menarik banget, di mana perubahannya itu merupakan hal yang ada di MacBook sekarang ditambahin lagi nih ke si iPad. Tetapi ada hal yang dikurangi sama si Apple-nya. Kira-kira apa saja tuh hal-hal yang menarik tersebut dan apa yang dikurangi? Oleh karena itu, tonton video ini sampai selesai. Mari kita mulai. Oke, kita langsung saja ke materi pembahasannya gitu ya. Yang pertama itu adalah dari segi kursor ya. Oke, teman-teman semuanya, ini sebetulnya perubahan yang cukup minor tapi memiliki dampak yang cukup besar bagi para pengguna iPad khususnya, terutama iPad-nya ini yang digunakan sebagai device utama sehari-hari kayak saya. Nah, jadi perubahannya yang dibawa dari MacBook adalah kalau kita di beta 1, di beta 2, kalau kita gerak-gerakin kursor kayak gini, kursornya itu akan bentuknya seperti ini aja. Kadang-kadang kan kalau misalkan kita ngetik atau kita biarin lama, trackpad-nya kita tidak gunakan, itu kan kadang-kadang suka ngilang nih. Nah, suka ngilang si kursornya ini, si arrow-nya ini kan ngilang. Tapi ketika kita ingin nyari, ini kalau misalkan ternyata layarnya ambigu ya, dengan warna arrow-nya ini, warna kursornya itu kadang-kadang kan suka susah nyarinya. Nah, caranya gampang sekarang di iPadOS Beta 3 ini. Caranya cukup geser-geser kayak gini aja. Nah, kelihatan ya? Nanti dia akan membesar arrow-nya supaya gampang kita lihat. Nah, ini fiturnya yang ada di MacBook nih. Sebelumnya nggak ada di iPad. Nah, di beta 3 ini dibawa ke iPad. Jadi itu fitur yang dibawa dari MacBook ke iPad. Sangat-sangat bermanfaat banget untuk fitur tersebut. Nah, selanjutnya adalah kalau kita lihat dari segi kelancaran, scroll gitu ya. Ini sebetulnya ya lancar ya, tentu saja lebih lancar, tapi memang tidak signifikan lah kalau dari beta 2. Cuman kalau dari beta 1 ini signifikan banget ya. Tapi kalau dari beta 2 kayaknya beta 2 juga udah lancar ya, udah lumayan lancar, tapi untuk di beta 3 ini jauh lebih lancar lagi meskipun tidak signifikan banget gitu. Hanya saja yang kerasa banget itu memang kalau si iPad Pro saya ini kan Pro nih, jadi biasanya kalau normalnya kan 120 Hz, tapi ketika baterai low-nya itu dinyalakan ya, low mode-nya itu ya memang kerasa sih. Masih kerasa agak-agak nge-lag-nya itu masih kerasa. Mungkin saya udah terbiasa dengan 120 Hz kali ya di layar iPad ini, jadi itu agak sedikit subjektif. Oke, kemudian dari segi pop-up, aplikasi yang kita buka, kita tutup, itu sudah lebih mulus, lebih halus, lebih bagus lah. Lebih mulus, lebih bagus ya, lebih halus, lebih cepat juga gitu ya, lebih responsif lah pada intinya untuk di beta 3 ini. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga adalah ada perubahan warna ya, desain warna dari wallpaper, dan sebetulnya dari wallpapernya juga agak sedikit berubah sih. Kalau yang sekarang itu kalian bisa lihat ya, opsi warnanya ada shadow, ini cakep nih ya. Ada sky, saya pakai yang sky karena saya suka banget dengan teksturnya yang sangat jelas ya, mudah-mudahan di kamera masih terlihat. Kemudian ada halo, kemudian ada dust ya. Saya pakai ini biasanya karena teksturnya ya saya suka aja, ini subjektif banget, tapi ya mungkin bagi kalian beda sama saya, tentu saja boleh aja. Nah, kalau yang dulu kan kayak gini nih. Kalau yang dulu kan kayak gini. Oke. Nah, sekarang seperti ini. Gitu. Ini ya perubahan minor, tapi kalau bagi saya ya oke, kerasa sih. Cukup kerasa di saya. Nah, kemudian selanjutnya adalah ada perbaikan dari bug. Apa bugnya? Bugnya itu saya sudah screen capture ya. Untuk di beta sebelumnya itu kalau saya colokin SSD kayak gini, oke. Nah, ini ada file-file video yang tidak bisa terbaca. Jadi ada icon kayak abu-abu kayak gini, ini nggak bisa dibaca nih, nggak bisa di play. Jadi ini akan repot karena saya pakai iPad ini kan sebagai device untuk produktivitas ya. Kayak ngedit video, pakai DaVinci, pakai LumaFusion, itu kan saya pakainya dari SSD itu langsung. Nah, ketika saya colokin kayak gini, ketika saya colokin gitu ya, hasil editan kemarin itu dia videonya itu missing karena si filenya nggak kebaca. Akhirnya caranya adalah saya copy nih dari SSD ke iPad, dari iPad ke SSD lagi dengan file name yang sama, saya replace gitu ya. Kemudian dia baru bisa. Tapi kan itu akan merepotkan banget kan, dan bagi sebagian orang yang tidak tahu, nah itu akan kesulitan. Nah, sekarang di iPadOS Beta 3, 26 Beta 3 ini sekarang udah lancar tuh.
Jadi video-video yang ada di SSD ini sudah terbaca tanpa harus copy paste sana sini gitu. Jadi tinggal play aja, dan saya yakin ketika kalian pakai LumaFusion dan kalian edit langsung di SSD, ini tidak akan ada lagi missing file lagi. Oke, itu yang selanjutnya, yang itu bug fix ya, itu yang keempat. Kemudian untuk yang terakhir, yang kelima ini justru nggak tahu ya menurut teman-teman ini apakah perbaikan atau malah penurunan nih. Oke, nah saya udah screen capture juga dan saya udah bandingin biar gampang. Ini dari perspektif saya dulu ya. Control centernya kalau kalian lihat ini di beta yang kedua ya. Ini seperti ini tampak transparan, ini abu-abu gitu ya. Teman-teman coba perhatikan setiap bentuk dari control centernya, oke. Kemudian saya sekarang akan pindah ke yang beta 3. Nah, sekarang kalau kita lihat beta 3, dia itu ada kesan 3D-nya. Dia transparannya agak sedikit dikurangi dan dia ada efek 3D-nya. Kalau di control center, jujur aja saya lebih suka yang ini nih. Kalau di control center, hanya saja kalau di aplikasi musik ya. Nah, ini yang beta 2. Kalau kalian lihat ini background yang floatingnya untuk yang yang play-nya itu ya. Nah, ini ada warna-warna yang masih tampak jelas. Oke, di floatingnya ini. Tapi kalau kita lihat yang beta yang sekarang, dia itu malah tampak lebih burem ya. Artinya si transparansinya itu kayaknya diturunin transparannya gitu, dikurangi. Justru kalau di sini saya lebih suka yang beta 2 gitu. Nah, menurut kalian ini perbaikan atau malah pengurangan gitu ya dari fitur dari si iPadOS 26 ini? Ya, silakan kalian cantumkan di kolom komentar saja pendapat kalian seperti apa. Baik teman-teman semuanya, jadi itu saja ya fitur yang ada atau yang ditambahkan dari beta 3 kali ini. Dan ada juga perbaikan bug, itu yang penting sih sebetulnya, ada bugs yang diperbaiki karena itu cukup mengganggu banget khususnya bagi kalian yang menggunakan iPad ini sebagai device utama. Dan ya, kalau misalkan kalian suka dengan video-video kayak gini, ya tentu saja kalian bisa membantu perkembangan channel ini dengan like, comment, subscribe, share juga boleh gitu ya. Ya, jadi mudah-mudahan dengan video ini kalian lebih merasakan ada sedikit manfaatnya ya dari informasi yang saya berikan. Baik, mungkin cukup dulu untuk video kali ini. Nantikan video-video selanjutnya yang saya akan bahas bagaimana pemakaian 1 bulan saya menggunakan iPadOS 26 dan apakah sudah layak nih jadi pengganti si MacBook atau masih belum. Baik teman-teman semuanya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.